Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Triadi dari kelas 105, dan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan jawaban dua soal dari mapel biologi tentang kendaraan listrik. Nah, yang soal pertama dijelaskan bahwa Indonesia sebagai negara penghasil nikel, kobalt, besi, bauxit, dan mangan bahan baku tersebut merupakan bahan dasar pembuatan baterai. Jelaskan analisis Anda sebagai peran Indonesia di masa depan dalam industri kendaraan listrik. Dan ini merupakan jawaban saya, yaitu Indonesia ini memiliki sumber daya nikel yang melimpah, sehingga Indonesia seharusnya bisa menjadi pionir atau penghubung di ASEAN soal mobil listrik. Mengingat pentingnya nikel yang merupakan bahan baku baterai kendaraan listrik, baterai listrik itu terdapat dua jenis baterai untuk kendaraan listrik. Nah, dua di antaranya ini memanfaatkan nikel dan kobalt. Keduanya merupakan sumber daya alam yang cukup besar yang dimiliki Indonesia. Mengutip Kementerian ESDM, saat ini Indonesia mencatat potensi biji laterit nikel dengan total sumber daya 6,5 miliar ton dan total cadangan 3,1 miliar ton. Dengan modal pengembangan industri baterai yang menjadi komponen dominan kendaraan listrik, seharusnya percepatan pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia juga harus bisanya melaju dengan cepat, dan pemerintahan membangun industri baterai untuk didirikannya PT HKML Baterai Indonesia di daerah Karawang. Nah, pembangunan pabrik tersebut bukan hanya akan menjadi yang pertama di Indonesia, namun di Asia Tenggara. Dengan demikian, tak hanya menjadi konsumen, namun Indonesia juga dapat menjadi bagian dari produsen baterai dan kendaraan listrik di dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat terciptanya mobil listrik di masa depan. Yang pertama, tidak menghasilkan emisi dan ramah lingkungan. Daya tarik dalam penggunaan mobil listrik ini itu tidak menghasilkan emisi. Emisi itu menjadi lebih rendah dan mengurangi polusi. Oleh karena itu, kendaraan listrik ini dinilai ramah terhadap lingkungan karena kendaraan ini diciptakan dengan versi non-emisi atau kadar emisi 0% yang tidak dapat mempengaruhi kerusakan lingkungan, sehingga penggunaan kendaraan listrik ini dapat membuat kualitas udara jadi semakin lebih baik karena tidak mencemari lingkungan. Lalu juga tidak ada asap yang dihasilkan dari kendaraan listrik ini, karena seperti yang kita tahu, Indonesia ini sedang dilanda krisis polusi udara, di mana banyak berkurangnya oksigen dan meningkatnya karbon. Yang kedua, tidak menimbulkan suara bising. Kelebihan selanjutnya itu adalah kendaraan listrik ini memberikan ketenangan dengan tidak menghasilkan suara yang bising. Hal ini lantaran kendaraan listrik ini menggunakan baterai dan listrik, sehingga suara yang dihasilkan ini hampir tidak ada. Selain itu, memberikan kenyamanan bagi orang lain karena tidak menghasilkan suara bising yang istilahnya mengganggu begitu. Karena jika kita melihat fakta dan realita yang terjadi sekarang di Indonesia, ini banyak kendaraan di Indonesia itu yang masih menghasilkan suara yang bising. Oleh karena itu,
kendaraan listrik ini dapat dijadikan solusi atas permasalahan tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu adalah perawatan kendaraan yang simpel dan mudah. Dalam segi perawatan, jika kita membandingkan dengan kendaraan roda 4 berbahan bakar konvensional, itu kendaraan listrik lebih simpel dan mudah perawatannya. Lalu perawatan kendaraan yang mudah ini dijadikan kelebihan mobil listrik atau motor listrik ini sebagai sarana untuk menghemat biaya penggunaan. Lalu teknologi mesin ini yang dipakai di kendaraan listrik ini sudah cukup canggih gitu. Jadi tidak memerlukan perawatan suku cadang yang merepotkan. Jadi cukup dengan melakukan pengecekan secara rutin dan berkala pada komponen kendaraan listrik, maka itu sudah terawat. Yang keempat, biaya bahan bakar. Alih-alih penggunaan bahan bakar minyak, kendaraan listrik berjalan setelah mengisi daya gitu. Nah, jadi nggak perlu lagi mengantri di pom bensin atau membeli bahan bakar, sebab hanya memerlukan energi listrik gitu. Jadi energi kendaraan ini cukup rendah dengan mengisi baterai selama beberapa menit aja. Bisa melakukan perjalanan 80 km sehingga jadi lebih menghemat biaya dan efisien. Berdasarkan penelitian terhadap mobil listrik dan motor listrik, untuk mencapai jarak hingga 120 km diperlukan biaya sebesar 75.000. Sedangkan jika menggunakan bahan bakar minyak, maka memerlukan biaya 2 kali lipatnya. Hemat biaya bahan bakar mobil listrik ini juga menjadi alasan masyarakat Indonesia di masa depan beralih menggunakan kendaraan listrik. Sebab oleh itu, selain biaya yang murah tadi, ada banyak faktor yang dapat mendukung perekonomian masyarakat agar lebih menghemat untuk keperluan dan kebutuhan yang lain. Selanjutnya yaitu performa kendaraan yang tangguh. Jadi selain unggul pada segi perawatan dan bahan bakar, itu kendaraan beroda 4 atau beroda 2 listrik ini juga memiliki percepatan yang relatif kompetitif gitu. Kompetitif. Hal ini lantaran keberadaan beroda 4 atau beroda 2 kuat listrik bisa mengirimkan torsi pada jangka saat lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan kendaraan beroda 4 atau beroda 2 yang konvensional biasanya. Kendaraan listrik juga terasa lebih bertenaga daripada kendaraan bermesin pembakaran internal tenaga yang sama. Nah, kendaraan listrik juga lebih aman digunakan mengingat pusat gravitasinya yang lebih rendah gitu. Membuatnya jauh lebih stabil di jalan jika dibandingkan perawatan dengan bahan bakar. Mobil listrik juga memiliki akselerasi yang cukup mumpuni. Hal ini juga karena mobil bertenaga listrik ini dapat mengirimkan torsi jangka waktu yang lebih cepat jika dibandingkan dengan kendaraan konvensional biasanya. Bahkan beberapa perusahaan ini mendesain mobil listrik dengan akselerasi sekitar 3 detik untuk kecepatan 100 km per jam. Selanjutnya, lalu di sini saya akan menjelaskan peluang dan tantangan
kendaraan listrik di Indonesia. Untuk peluangnya, kendaraan listrik ini tentunya membutuhkan baterai yang dengan bahan yang terbaik gitu. Jadi agar memiliki efisiensi yang tinggi, salah satu bahan sedang hangat diperbincangkan itu adalah nikel. Nah, nikel dapat menjadi bahan yang baik untuk dijadikan baterai karena dapat menyimpan daya yang besar, tahan terhadap korosi, dan dapat mengantarkan listrik dengan baik. Jadi dilansir dari Indonesia Bike ID, yaitu web dari Google, Indonesia merupakan negara yang persediaan nikel sebesar 21 juta metrik ton. Dengan angka sebesar itu, Indonesia menyumbang 21% dari persediaan nikel di dunia. Tentu, jika dimanfaatkan dengan baik, Indonesia dapat menjadi negara mengekspor nikel terbesar di dunia. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Indonesia juga mempunyai potensi pasar yang besar bagi kendaraan listrik. Dilansir dari Brand Go ID, target jumlah mobil listrik di Indonesia sudah mencapai 400.000 unit pada tahun 2025, lalu meningkat menjadi 5,7 juta pada tahun 2035. Tantangan kendaraan listrik di Indonesia. Namun, di sisi lain terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti infrastruktur terbatas dan regulasi kendaraan listrik yang belum jelas di Indonesia. Terdapat beberapa infrastruktur yang masih kurang memadai, seperti SPB atau yang bisa kita sebut stasiun pengisian baterai yang masih jarang dijumpai di jalan raya atau parkiran umum. Hal ini tuh terjadi karena sistem kelistrikan publik di Indonesia itu masih belum merata. Solusi untuk permasalahan ini tentunya adalah pemerataan listrik di seluruh Indonesia. Tentunya akan memerlukan biaya yang sangat besar. Tantangan lainnya adalah regulasi kendaraan listrik yang belum jelas. Meskipun sudah ada beberapa regulasi untuk yang mengatur gitu kendaraan listrik di Indonesia, seperti pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2020 tentang mobil listrik nasional. Masih terdapat beberapa kekosongan dan ketidakjelasan dalam regulasi tersebut. Beberapa hal yang masih perlu diperjelas dalam regulasi kendaraan listrik di Indonesia, di antara lain mengenai subsidi, pengurangan pajak, dan insentif lainnya untuk kendaraan listrik. Standar untuk stasiun pengisian baterai serta pengaturan jaringan listrik yang diperlukan untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik. Oleh karena itu, perlu adanya revisi dan penyempurnaan regulasi kendaraan listrik di Indonesia agar tidak dapat mempercepat optimalisasi penggunaan kendaraan di Indonesia. Dan kesimpulannya di sini adalah kendaraan listrik saat ini masih menjadi alternatif karena infrastruktur pendukung kendaraan listrik di Indonesia masih belum memadai, sehingga jumlah penggunaan kendaraan bensin masih sangat banyak. Namun kedepannya Indonesia diharapkan bisa mengatasi masalah tersebut sehingga kendaraan listrik menjadi pilihan kendaraan utama masyarakat. Selanjutnya,
Soal kedua, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan pada tahun 2030, kendaraan konvensional sudah tidak boleh dipergunakan lagi dan beralih ke kendaraan listrik. Apa dampak kebijakan tersebut bagi Indonesia? Nah, dampak positif kendaraan. Di sini saya akan menjelaskan dampak positifnya dalam ekonomi dulu. Yang pertama itu Indonesia dapat lebih memproduksi nikel dan yang memang adalah itu kebutuhan dari batu baterai untuk kendaraan listrik dan dapat dijadikan devisa bagi negara Indonesia. Yang kedua, penurunannya biaya kesehatan akibat peningkatannya udara, keuntungan dari penurunan emisi GRK maupun potensi keuntungan pengendara berasal dari penghematan biaya, bahan bakar, dan perawatan kendaraan. Itu. Lalu dampak positif kendaraan listrik terhadap lingkungan. Yang pertama, mengurangi polusi suara. Kendaraan listrik ini disukai oleh banyak orang karena tidak menghasilkan polusi, khususnya polusi suara. Nah, jenis polusi ini masih dihasilkan di berbagai kendaraan yang menggunakan bahan bakar konvensional. Mesin pada kendaraan listrik ini ditenagai oleh listrik sehingga tidak mengeluarkan suara. Yang kedua, mengurangi emisi gas. Gas buang ya. Nah, dampak emisi karbon merupakan dampak negatif yang terus-menerus dihasilkan oleh mobil dengan bahan bakar konvensional. Nah, tidak ada emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan listrik sehingga lingkungan sekitarnya tidak akan dirugikan sama sekali. Kendaraan konvensional yang masih menghasilkan emisi CO2 atau karbon dioksida serta gas lain itu ikut meningkatkan perubahan iklim dan pemanasan global. Dampak bagi lingkungan ini sangat negatif. Selanjutnya, dampak positif kendaraan listrik bagi penggunanya. Nah, yang pertama itu perjalanannya lebih aman gitu. Kelebihan yang ditawarkan oleh kendaraan listrik adalah pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan lebih halus dibandingkan dengan kendaraan konvensional yang berbahan bakar minyak. Kendaraan listrik ini memanfaatkan mesin elektrik yang menghasilkan akselerasi yang lebih mulus dan responsif. Para pengendaranya akan menikmati perjalanan yang lebih nyaman gitu tanpa merasakan suara atau getaran mesin. Jadi dampak penggunaan kendaraan listrik ini jadi semakin lebih bagus jika pemilik kendaraan listrik selalu menjaga kondisi kendaraannya agar tetap prima. Yang kedua, penggunaan energi lebih efisien. Kendaraan listrik ini berhasil membuktikan kelebihan dalam hal penggunaan bahan bakar yang jauh lebih efisien. Di berbagai mobil konvensional, energi dari pembakaran bahan bakar sebagian besar terbuang dalam wujud panas yang tidak terpakai. Tapi kendaraan listrik memanfaatkan energi listrik secara langsung lebih efisien dalam mengkonversi energi menjadi gerakan. Dengan demikian, kendaraan listrik ini mampu menempuh jarak lebih jauh dengan pengisian baterai yang lebih rendah. Selanjutnya, dampak negatif kendaraan listrik bagi lingkungan. Nah, ini selain dampak positifnya, ternyata ada kendaraan bertenaga listrik ini juga memiliki dampak negatifnya atau dampak buruk. Nah, banyak yang belum tahu dampak buruk yang dibawa kendaraan listrik ini karena banyak yang mengira
hanya dampak positif aja yang dihasilkan mobil listrik ini. Nah, yang pertama, pencemaran lingkungan perairan. Proses pembuatan baterai ini untuk kendaraan listrik mengakibatkan berbagai mineral dan logam seperti litium, nikel, kobalt. Nah, itu pengambilan berbagai mineral tersebut menghasilkan banyak menghasilkan dampak lingkungan dan limbah yang cukup serius gitu. Misalnya, peluburan nikel menghasilkan limbah asam yang dipenuhi logam berat. Miliaran ton limbah beracun yang dibuang ke perairan itu membahayakan ikan karang dan keanekaragaman karang gitu. Yang kedua, baterai tidak mudah didaur ulang. Nah, dampak kendaraan listrik lain yang cukup mengkhawatirkan adalah masa pakai baterai itu yang terbatas. Setelah habis masa pakainya, ya baterai ini akan dibuang dan didaur ulang. Nah, tapi sayangnya limbah dari baterainya ini ternyata tidak mudah didaur ulang dan cukup berbahaya. Saat ini, salah satu bahan baterai kendaraan listrik ini yang layak untuk didaur ulang yaitu adalah kobalt. Tapi masih ada bahan-bahan lain yang istilahnya tidak bisa didaur ulang secara ekonomis seperti nikel, mangan, lalu litium. Bahan-bahan tersebut itu tidak membutuhkan pemrosesan ekstra yang meningkatkan biaya. Selanjutnya ada dampak buruk kendaraan listrik bagi perekonomian. Selain dampak terhadap lingkungan, ada pula dampak kendaraan bertenaga listrik terhadap perekonomian. Kehadiran kendaraan listrik saat ini tuh sudah sangat mendukung sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia. Nah, salah satunya itu melalui program subsidi untuk pembelian kendaraan listrik. Pemerintah melihat adanya peluang besar dalam proses pengembangan kendaraan listrik negara ini. Mempunyai cadangan nikel sebagai bahan pembuatan baterai, tapi ada beberapa dampak negatif kendaraan listrik khususnya di bidang ekonomi. Yang pertama, proses pengolahan berteknologi tinggi. Teknologi baterai yang digunakan sebagai sumber tenaga kendaraan listrik ini membutuhkan proses pengolahan yang tidak mudah, dibutuhkan teknologi yang canggih serta biaya yang tidak sedikit. Nah, hal ini yang membuat biaya pembuatan meningkat dan harga kendaraan listrik jadi jauh lebih mahal gitu. Bisa jadi bukan hanya harga kendaraannya aja yang lebih mahal, tapi harga baterai komponen yang lain kendaraan listrik yang akan ikut meningkat karena keterbatasan teknologi yang dihadapi oleh Indonesia. Yang kedua, infrastruktur yang masih terbatas. Dampak negatif kendaraan listrik ini terhadap ekonomi Indonesia berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur baterai di Indonesia. Nah, untuk kendaraan listrik, dukungan dari segala pihak sangat dibutuhkan, termasuk dengan dukungan dari masyarakat dan pemerintah Indonesia. Tujuannya adalah mempercepat proses regulasi serta produksi kendaraan bertenaga listrik. Pemerintah juga perlu memberikan edukasi tentang kebijakan transisi energi agar masyarakat lebih siap gitu menyambut regulasi baru. Dan kesimpulannya, semakin banyak masyarakat Indonesia yang meninggalkan kendaraan konvensional dan mulai beralih ke kendaraan bertenaga listrik. Tapi sebelum mengikuti tren baru ini tuh kita harus mencari tahu lagi semua fakta yang terkait
kendaraan listrik, maupun itu mobil listrik atau motor listrik, secara positif dan negatif. Nah, kendaraan listrik ini ternyata membawa dampak positif bagi penggunanya dan lingkungan sekitarnya. Tapi, kendaraan bertenaga listrik ini juga bisa membahayakan lingkungan dengan cara tertentu. Perekonomian Indonesia juga terancam oleh keberadaan kendaraan listrik. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.